Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi hakikat dan fungsi bahasa menurut ahli linguistik ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan tentang hakikat bahasa. Apa itu hakikat menurut Brown, kemudian apa saja hakikat bahasa menurut para ahli yang dirumuskan oleh Brown di dalam bukunya. Kemudian ada pendapat dari Anderson yang dikemukakan oleh Rahardi ya tentang 8 prinsip dasar yang menjadi konsep sebuah hakikat bahasa ya. Nah, kemudian ada fungsi bahasa ya. Nah, ini dari Michael Halliday ya yang juga dirumuskan oleh Brown ya. Nah, ini sampai di sini ya kemarin materinya sampai bahasa berfungsi imajinatif. Nah, sekarang kita masuk pada pendapat Wood ya tentang fungsi bahasa. Nah, menurut Wood ya fungsi-fungsi bahasa yang ditemukan itu sebenarnya ada 10 fungsi bahasa ya sebagaimana perkembangan sistem komunikasi pada seorang anak, dalam hal ini anak kecil ya, yaitu pada rentang usia 9 sampai 16 bulan. Nah, yang pertama itu fungsi regulasi. Ya, apa sih fungsi regulasi? Ya, sebelumnya juga Ibu sampaikan tentang fungsi regulasi yang dikemukakan oleh Anderson, ya, oleh Halliday, ya, bahwa fungsi regulasi bahasa itu untuk mengontrol dan memberikan batasan, yaitu untuk merumuskan peraturan-peraturan tata tertib, undang-undang. Nah, ini dilakukan untuk mewujudkan rasa aman dan damai di dalam masyarakat ya. Jadi tujuan fungsi regulasi dari sebuah tata tertib atau bahasa yang difungsikan untuk regulasi ini ya digunakan untuk melindungi hak dan kewajiban dari individu manusia pada posisinya di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Jadi membuat seseorang lebih taat, patuh, disiplin ya. Nah, kemudian di fungsi instrumental. Seperti apa sih instrumental? Fungsi bahasa yang dari segi instrumental ini dilihat dari segi pendengar dan atau lawan bicara. Jadi kegiatan komunikasi ada penutur dan mitra tutur, ada pendengar dan pembicara. Nah, untuk fungsi instrumental, bahasa mengatur tingkah laku si mitra tutur atau pendengar tadi ya saat kita berbicara. Nah, di dalam fungsi instrumental ini bahasa tidak hanya membuat lawan bicara kita atau yang mendengarkan itu melakukan sesuatu, tetapi juga melakukan kegiatan sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya perintah melakukan sesuatu ya. Itu fungsinya instrumental. Nah, kemudian fungsi interaksional. Nah, di fungsi interaksional penggunaan bahasa lebih kepada fungsi untuk mencurahkan perasaan, ide-ide, pemikiran, gagasan ya antara seseorang dan orang lain. Nah, apabila dicermati dengan baik, seorang anak telah menggunakan fungsi interaksional ini dalam interaksinya sehari-hari. Misalnya dia lapar ya, dia haus, kepanasan, kedinginan ya. Nah, ini fungsi interaksional. Jadi seseorang itu dalam hal ini anak-anak itu sudah mampu menggunakan fungsi bahasa secara interaksional pada rentang usia 9 sampai 16 bulan itu. Ya, kemudian fungsi heuristik. Nah, di usia 9 sampai 16 bulan, fungsi heuristik ini sebenarnya
digunakan tidak seperti orang dewasa menggunakan fungsi bahasa secara heuristik. Ya, di usia 9 sampai 16 bulan itu seorang anak mampu mengumpulkan kenangan-kenangan, ya. Jadi peristiwa menyenangkan yang pernah dialami kemudian dia ceritakan kembali ketika orang dewasa berinteraksi dengannya, ya. Nah, ini dia udah paham nih di usia 9 sampai 16 bulan. Nah, kemudian di fungsi personal. Fungsi personal itu sebenarnya dari segi fungsi individual, ya. Bagaimana ia mampu menikmati, ya, menikmati secara individu, ya, baik itu seni, ya, yang dinikmatinya dan bermanfaat untuk dirinya. Itu jadi bahasa sebagai seni. Misalnya cerita, ya, cerita yang diperdengarkan atau yang ditayangkan dalam bentuk audiovisual, kemudian lagu-lagu anak, ya, yang diperdengarkan, dan dia mampu memanfaatkan fungsi bahasa ini secara personal untuk manfaat bagi dirinya. Dia ingin bernyanyi, dia ingin tidur dengan didendangkan lagu atau didongengkan. Ini fungsi dari bahasa sebagai fungsi personal pada rentang usia 9 dan sampai 16 bulan itu, ya. Kemudian ada fungsi imajinatif. Di fungsi imajinatif, penggunaan bahasa itu digunakan untuk mengungkapkan imajinasi seseorang, ya, dan gambaran-gambaran tentang penemuan seseorang yang tidak sesuai dengan realita. Jadi rekaan, ya. Makanya karya sastra bentuk prosa itu ada kita kenal dengan cerita rekaan. Cerita rekaan sebenarnya tidak semata-mata itu hanya imajinasi atau sesuatu yang non reality, ya. Tidak, bisa saja cerita rekaan itu dikaryakan atau diciptakan berdasarkan pengalaman di kehidupan nyata. Tetapi untuk fungsi imajinatif tadi, ya, karena sastra dan bahasa itu bersifat estetis, perlu sentuhan-sentuhan estetis itu. Nah, jadi dimodifikasi, ya, cerita reality itu menjadi cerita rekaan, tujuannya untuk menghibur. Misalnya cerita Upin Ipin, ya, apalagi yang sekarang Sopo Jarwo, ya. Nah, itu kan berangkat dari kehidupan nyata cerita itu. Tapi pada rentang usia 9 bulan sampai 16 bulan dia lebih senang kepada fabel misalnya, ya. Itu lebih kepada rekaan semata, tetapi konsep konten ceritanya itu berdasarkan kehidupan nyata yang diperankan oleh tokoh-tokoh binatang, ya. Nah, selanjutnya di usia 16 bulan sampai 24 bulan, fungsi-fungsi bahasa itu mulai muncul yang bersifat pragmatik dan matematik, ya, logika matematis. Nah, dia bisa minta berapa kuenya? 2. Nah, dia udah bisa tuh penjumlahan atau bilangan-bilangan dari segi matematis, ya. Jadi misalnya ada berapa ya baju yang warnanya putih? Nah, ini udah bisa 1, 2, 3. Ini udah bisa di usia 16 sampai 24 bulan, ya, tergantung tingkatan-tingkatan dari 16 ke 24 bulan itu. Fungsi pragmatik dan matematik itu akan semakin kompleks, ya, di dalam diri seorang anak. Nah, fungsi pragmatik, ya, tujuannya untuk berkomunikasi. Tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi di luar lingkungan keluarga dia lebih interaktif lagi, lebih antusias lagi melakukan kegiatan komunikasi. Dia lebih responsif,
di usia ini. Nah, dia pada usia ini seorang anak sudah mampu memunculkan bahasa yang berfungsi untuk berkomunikasi dan berfungsi logika matematis begitu ya. Nah, di usia 24 bulan dan seterusnya, fungsi bahasa itu menurut Wood sudah dikembangkan sebagai fungsi interpersonal dan fungsi ideasional. Nah, fungsi interpersonal itu berkenaan dengan personalitas seseorang ya. Ya, jadi sebagai media atau alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya sebagai makhluk sosial. Nah, ini udah mampu, dia udah berfungsi sebagai makhluk sosial, demikian pula bahasa yang ia gunakan. Ia sudah mampu menyatakan tentang ide pikirannya tentang suatu hal. Ya, itu interpersonal. Misalnya mengucapkan terima kasih, ya, kemudian saling bersosialisasi. Nah, fungsi ideasional itu dia bisa mengungkapkan ide-idenya dengan baik, tentunya sudah mampu. Nah, semua fungsi bahasa pada sistem komunikasi anak-anak di rentang usia 9 sampai 24 bulan tergantung dengan nurture efeknya, dampak pengiring yang ada di lingkungannya, lingkungan keluarga, lingkungan bermain, sampai kemudian dia mungkin ada pada tahapan prasekolah misalnya di PAUD ya. Ada memang usia 2 tahun sudah dititipkan begitu di lingkungan prasekolah. Ini pula yang menjadi konsep mengapa di usia 24 bulan itu ada lembaga yang menerima anak-anak untuk dimasukkan di prasekolah. Karena memang pada rentang usia itu secara fungsi bahasa, fungsi komunikasi, dia sudah mampu menggunakannya secara interpersonal dan ideasional. Nah, kemudian ini dari Levinson ya, ada 6 fungsi bahasa. Nah, ini sebenarnya bukan mengulang tapi menyepakati dan menyempurnakan, melengkapi ya dari beberapa ahli sebelumnya. Ada tadi referensial ya, kemudian emotik, konatif ya, metalinguistik. Kalau di metalinguistik, sebentar Ibu ke konatif dulu. Di konatif, bahasa yang digunakan dengan maksud agar lawan bicara melakukan sesuatu. Ya, sepertinya ini lebih kepada kalimat perintah, direktif, fungsi direktif. Tadi sudah ya yang di sini tadi juga ada untuk yang interaksional, instrumental. Nah, di instrumental, lebih kurang seperti itu maksud dari fungsi konatif, tetapi peruntukannya tidak hanya pada anak usia 9 sampai 16 bulan di konatif. Ini pada orang dewasa pun sudah diterapkan begitu ya, tidak hanya pada anak-anak yang konatif ini. Kemudian yang metalinguistik. Nah, di metalinguistik ini tentang makna ya. Jadi tentang makna bahasa ya, lebih kepada makna. Fungsi bahasa itu tidak sekadar tuturan ya, kemudian simbol-simbol, tetapi ada maknanya. Nah, jadi fungsi bahasa itu berfungsi untuk makna dari sebuah simbol itu apa. Nah, ini fungsi metalinguistik ya, kode-kode, ada tanda dan petanda ya, jadi kode-kode sebuah simbol budaya. Nah, jadi bahasa itu sebagai simbol budaya. Misalnya ada simbol bejana ya, itu dimaknakan dengan bahasa. Tanpa dimaknakan dengan bahasa, kita tidak tahu manfaat dari bejana itu apa sih. Kok sebagai simbol di sebuah daerah, misalnya di pintu gerbangnya simbolnya bejana atau pedang yang menyilang seperti itu. Nah,
bahasa difungsikan untuk fungsi metalinguistik digunakan untuk konteks-konteks seperti ini, ya, untuk memaknakan sebuah simbol-simbol dalam kebudayaan tertentu. Seperti Garuda Pancasila, simbol negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa bahasa, orang tidak tahu apa maknanya dari Bhinneka Tunggal Ika yang dijelaskan melalui bahasa. Nah, ketika simbol itu sebagai burung Garuda, ya, kalau burung Garuda artinya ya sebuah makhluk hidup dalam genre binatang. Tetapi kan maknanya tidak itu. Itu adalah simbol. Nah, untuk memaknakannya diperlukan bahasa. Nah, bahasa yang difungsikan sebagai metalinguistik, ya. Jadi konkretisasi makna, ya. Jadi ada makna yang perlu dikonkretisasi lagi agar orang paham, dan orang dalam hal ini adalah pengguna budaya itu maupun orang yang ingin mengetahui simbol dari budaya itu, ya. Maknanya apa? Untuk apa sih di situ simbol batang garing misalnya? Kalau hanya disebutkan simbol batang garing terdiri dari huruf B, A, dan seterusnya, itu tidak metalinguistik, ya, itu hanya sebagai sistem bunyi bahasa. Nah, ini fungsi bahasa sebagai metalinguistik, ya. Digunakan untuk memaknakan sebuah simbol atau bunyi bahasa. Ya. Kemudian ada fungsi fatik dan fungsi puitik. Nah, fungsi fatik atau fatis itu berkenaan dengan wacana, ya. Sebenarnya ini digunakan pada ragam percakapan, ya, komunikasi yang secara umum, ya. Ini fungsi fatik. Nah, untuk memperlancar komunikasi, ya, berupa wacana yang bersumber pada pesan yang informatif. Jadi yang fatik ini menginformasikan. Jadi ada bentuk-bentuk wacana nanti di dalam bahasa yang berfungsi fatik ini. Jadi dalam ragam percakapan, ya. Misalnya ketika dia menggunakan retorik berkelakar, ya, tepat tidak pada komunikasi yang tidak memahami kelakar itu. Nah, ini fungsi fatik itu, ya, untuk mengatur ketika kelakar digunakan secara kontekstual, secara situasional di dalam orang yang mempunyai pengetahuan yang sama, ya. Bergurau, ya, bergurau dengan berkelakar, ya. Kalau pengetahuannya tidak selaras, mungkin akan terjadi perbenturan budaya, ada sensitivisme di dalamnya, ya. Tersinggung begitu, kenapa sih kok omongannya kasar ya, kok nggak santun ya. Tetapi kelakar di dalam fungsi fatik ini diperbolehkan ketika seseorang punya komunitas yang sama, ya, knowledge of the world yang sama, pengetahuan tentang dunia yang sama-sama dipahaminya. Misalnya sudah mengenal setahun nih, berkelakar, guyon begitu, ya, candaannya itu dipahami memang tujuannya untuk bercanda. Nah, bahasa berfungsi fatik ya seperti itu, ya. Termasuk tadi informatif, ya, untuk memberikan informasi. Nah, fungsi puitik itu puitis, ya, menyampaikan tadi hal-hal yang berkenaan dengan imajinasi, sentimental, kecerdasan emosi, imajinatif, ya. Nah, kemudian Ibu ingin menyampaikan sebuah simpulan tentang hakikat bahasa dari konsep atau sudut pandang seorang Leeds, ya. Leeds ini ahli pragmatik. Sebenarnya dia ahli bahasa, konsentrasi terakhirnya itu di pragmatik, ya. Diawali dengan linguistik corpus, kemudian semantik pada aliran Chomsky ini. Nah, kemudian Leeds juga dia melengkapi aliran linguistiknya, ilmu linguistiknya kepada pragmatik, ya, di Brown and Levinson, ya.
kemudian Gracia, ya. Nah, menurut Leeds, ya, hipotesis Leeds tentang hakikat bahasa, ia berpendapat bahwa kita itu tidak akan mengerti secara hakiki, secara sungguh-sungguh sifat bahasa itu apabila kita tidak mengerti pragmatik. Karena itu mengapa Leeds melengkapi ilmunya tidak hanya dari sisi sintaksis dan semantik saja, tetapi dia lebih dia melengkapinya, menambahkannya, menyempurnakan ilmu bahasa yang ia miliki di bidang pragmatik. Ya, bagaimana bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi, itulah pragmatik, ilmu pragmatik. Ketika kita mampu menulis dengan baik secara sintaksis dan semantik maknanya itu tepat, tetapi ada sisi kita tidak bisa berbicara dengan baik, mengomunikasikannya secara lisan karena tidak mengetahui, tidak menguasai ilmu pragmatik. Karena itu pentingnya menurut Leeds antara tata bahasa, ya, sintaksis semantik itu dilengkapi dengan kemampuan pragmatis seseorang. Ya. Nah, tata bahasa merupakan sistem bahasa yang abstrak formal. Nah, ini dari sudut pandang Leeds itu masih abstrak formal, tetapi sangat diperlukan dalam ragam tulis. Ya. Nah, pragmatik merupakan prinsip-prinsip penggunaan bahasa. Nah, yang ranah-ranah di pragmatik ini saling melengkapi dalam linguistik. Ya, jadi semantik, sintaksis, ya, dalam hal ini semantik dan pragmatik itu saling melengkapi. Ya, jadi kita tidak dapat memahami hakikat bahasa bila kita tidak mempelajari keduanya, antara dua ranah tata bahasa dan pragmatik ini. Ya, jadi keduanya saling berinteraksi, saling selaras untuk menyempurnakan kecakapan berbahasa seseorang, baik itu secara cakap dengan berbahasa tulis maupun cakap bahasa lisan. Ya, nah penjelasannya ini bahwa menurut Smith kita bisa menerima linguistik formal yang dicetuskan oleh Chomsky sebagai titik pusat dalam arti kompetensi berbahasa, kompetensi bahasa tulis. Ya, kompetensi bahasa tulis tidak hanya mampu menulis wacana atau bahasa dengan baik, tetapi juga paham, ya, makna dari tulisan itu. Nah, kita juga harus meletakkan dan menyesuaikannya ke dalam suatu kerangka acuan yang lebih komprehensif. Ya, komprehensif itu lengkap, utuh, dan lebih mampu menggabungkan penjelasan-penjelasan yang fungsional dan formal. Nah, ini maksudnya. Jadi, bahasa secara struktur kita kuasai ragam tulisan, ya, kemudian secara semantiknya kita mampu memaknakannya dengan baik. Nah, tetapi kita juga mampu menggunakan bahasa itu secara fungsional dengan yang formal itu digabungkan. Ya, ketika kita menyampaikan secara lisan, kita juga mampu. Inilah 4 keterampilan berbahasa, ya, yang secara reseptif produktif. Nanti kita belajar di Bahasa Indonesia 2, ya, tentang keterampilan berbahasa. Nah, awal dari keterampilan berbahasa itu pemikirannya adalah kemampuan secara struktural dan kemampuan secara fungsional, reseptif produktif. Ya, mampu menyimak dengan baik itu fungsional. Mampu berbicara, menceritakan kembali, ya, apa yang kita simak tadi secara lisan, ya, itu fungsional. Ya, mampu membaca dan menulisnya kembali secara terstruktur dengan baik. Kita mampu membacanya, kita paham dengan apa yang ditulis seseorang, dan kita mampu menuangkannya kembali dalam bentuk tulisan. Itu struktur, ya, struktur bahasa yang baik, ya, yang kita kuasai ketika kita mampu menulis dengan baik. Nah, ini yang dimaksud oleh Leeds, ya. 4 keterampilan berbahasa dimiliki secara utuh dan terpadu, yaitu secara struktural dan secara fungsional. Nah, dalam karyanya yang berjudul Principle of Pragmatics, Leeds tidak mengemukakan tentang hakikat bahasa secara menyeluruh. Mungkin selain konsep pragmatik,
kita tidak menemukan jika kita tidak tidak membaca karya Leeds ini secara secara beyond, secara mendalam, ke dalam dan lagi. Makanya tadi kan ada fungsi bahasa secara metalinguistik, ini fungsinya. Memang tidak secara tersurat Leeds mengemukakan tentang hakikat bahasa di dalam bukunya Principle of Pragmatic ini, ya. Leeds juga tidak memberikan batasan-batasan tertentu tentang definisi bahasa, tetapi Leeds menyajikan sebuah pandangan baru tentang bagian dari bahasa itu secara utuh, yaitu tentang struktur dan fungsional. Konsep pemikiran Leeds tentang tata bahasa, semantik tadi, dan tata aturan penggunaan bahasa. Nah, jadi semantik itu tata bahasa, ya, pragmatik itu tata aturan penggunaan bahasa, ya, bagaimana bahasa digunakan secara fungsional, ya. Menurut Leeds adalah penting bagi pengguna atau pelaku bahasa untuk mengetahui antara keduanya. Jadi antara semantik dan pragmatik itu saling melengkapi, ya, tidak bisa menguasai salah satu saja, ya, tidak cerdas berbahasanya, ya. Menurut Leeds, ya, di dalam pragmatik makna didefinisikan dalam hubungannya dengan penutur atau pengguna bahasa. Makanya ada mitra tutur dan penutur dan mitra tutur. Sedangkan di dalam semantik, makna adalah didefinisikan sebagai ciri-ciri ungkapan dalam suatu bahasa tertentu, terpisah dari situasi, dari konteks penutur dan petuturnya, ya. Nah, namun dalam pandangan mutakhirnya, Leeds memberi batasan baru pada pragmatik, yaitu studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar. Ya, jadi semantik itu disempurnakan oleh Leeds pada konsep pragmatik yang dirumuskannya, yaitu tentang prinsip-prinsip percakapan. Ya, jadi nah ini sesuatu yang komplementer, saling melengkapi antara semantik dan pragmatik, maka tercetuslah nanti ada interpersonal pragmatik dan tekstual. Ya, ini penggabungan penyempurnaan dari semantik dan pragmatik temuan Leeds ini. Nah, simpulan Leeds tentang makna bahasa atau hakikat bahasa, bahwa setiap penjelasan mengenai makna bahasa hendaknya yang pertama harus sesuai dengan fakta-fakta yang diamati. Kemudian yang kedua harus sesederhana mungkin dan harus dapat dijabarkan secara jelas dan detail. Ya. Nah, ketika kita memaknakan bahasa, ya, bahasa itu harus dijabarkan secara jelas dan detail, ya, tidak berputar-putar. Nah, inilah muncul kooperatif. Harus sesuai dengan fakta-fakta yang diamati. Harus sesuai fakta, kontekstual, ya. Kalau kita berbicara tentang kontekstual, berarti berbicara dengan fakta-fakta yang diamati, yang kontekstual itu jujur, ya. Jangan hanya kita pandai mengemukakan istilah kontekstual, tetapi tidak jujur menyampaikan fakta secara kontekstual, ya. Nah, ini melawan dari sifat hakiki sebuah bahasa. Syarat-syarat tersebut menurut Leeds tidak akan dapat terpenuhi jika kita mendekati makna hanya dari sudut pandang pragmatik saja atau hanya dari sudut pandang semantik. Jadi kedua-duanya antara semantik dan pragmatik harus utuh terpadu dalam diri seseorang pengguna bahasa jika kita ingin cerdas berbahasa. Tidak cukup, makanya baca sampai tuntas. Ada ya istilah-istilah sekarang di media sosial, selesaikan dulu ya nontonnya, selesaikan dulu mendengarkannya, selesaikan dulu menyimak tayangannya, baca sampai selesai, jangan di awalnya saja atau di akhirnya. Ini istilahnya, ya, bahwa kita harus cerdas membaca, ya, membaca wacana itu semantik. Membaca tidak sekadar membaca terus selesai tapi tidak memahami maknanya. Kemudian kita akan dapat menyajikan suatu penjelasan. Nah, ini lanjut kepada fungsi pragmatiknya yang memenuhi kedua kriteria tersebut. Apabila kita mampu memadukan antara makna dari sudut pandang pragmatik dan semantik secara utuh. Ya, kalau pragmatik, apa yang ditulis seseorang itu kan maknanya secara semantik, tetapi tidak cukup hanya
secara semantik saja tanpa mengetahui konteks. Ya, jadi aliran linguistik struktural pun tetap melengkapinya di akhir dekade mazhab linguistik struktural itu tetap melihat tekstual itu berdasarkan konteks. Ya, topik tetap dilihat berdasarkan konteks yang secara fungsional. Nah, ini di Indonesia mulai pada aliran Verhaer. Ya, Verhaer yang memang mengacu kepada linguis sebelumnya ya di Bloomfield begitu. Nah, Verhaer itu mengembangkan teori-teori Bloomfield tentang linguistik struktural tetap dilatar belakangi dari konteks situasionalnya. Nah, ini juga yang dimaksudkan oleh Leeds itu, ya. Kita boleh membaca, kemudian memahami isi bacaan itu dengan baik, tetapi tidak lengkap kalau kita tidak melihat latar belakang. Mengapa ada tulisan seperti itu, ya? Jadi kita harus melihat fakta-fakta ya secara lengkap di lingkungannya. Kalau kita belum menemukan, itu hanya sebagai opini, tidak boleh kita mengembangkannya menjadi sebuah mendeskripsikannya lagi dan memberikannya secara fungsi fatik tadi. Tidak boleh. Ya, karena belum lengkap. Ya, jadi kelengkapan sebuah wacana ketika secara struktur dan fungsional itu sudah utuh dalam sebuah wacana yang dikaryakan atau diciptakan, baik itu wacana tulis maupun wacana lisan. Makanya ada istilah hoax ya, bohong itu, karena faktanya belum lengkap, tidak boleh kita lanjutkan. Kita tarik lagi, ini asalnya dari mana, ada faktanya enggak, ya. Memang ada fungsi bahasa yang hanya bersifat informatif ya, yang bersifat eksposisi, itu kan jenis-jenis wacana seperti itu. Tetapi konten dari tulisannya ataupun dari isi wacana lisannya lebih kepada ragam yang sekadar menginformasikan saja, tidak menggiring opini lebih lanjut. Jadi tulisan itu tidak berdampak ya, bisa dikembang-kembangkan lagi ya, bukan eksposisi kalau seperti itu. Ya, ini yang harus dihindari. Ya, silahkan nanti kalian melengkapinya lagi, itu sumber-sumber di perpustakaan atau menjelajah lagi sumber-sumber di internet, itu artikel-artikel yang relevan tuh seperti apa, supaya kalian cerdas berbahasa sejak di strata 1 ini. Ya, memang tidak sampai sedetil yang di strata 2 sampai strata 3, tetapi kalian harus punya konsep dasar itu agar cerdas berbahasa. Ya. Nah, oleh karena itu, ya tidak berlebihan jika Leeds berpendapat ya tentang beberapa penjelasan tadi secara komplementarisme, bahwa kita tidak perlu lagi mempertentangkan perbedaan antara bahasa, language, dan penggunaan bahasa, parol. Karena keduanya saling berkenaan dengan makna bahasa yang memerlukan ilmu semantik dan ilmu pragmatik. Ya, antara penggunaan bahasa, kemudian simbol atau sistem bahasa itu tidak perlu dipertentangkan lagi, karena antara semantik dan ilmu pragmatik, ilmu semantik dan ilmu pragmatik itu harus saling melengkapi secara generalisable, ya, harus komplementer namanya. Jadi perlukah 4 keterampilan berbahasa dimiliki seseorang? Perlu, agar kita menguasai kecakapan berbahasa, mulai dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ya, 4 keterampilan berbahasa ini dimulai dari penguasaan konsep ilmu semantik dan ilmu pragmatik. Jangan kita menulis tentang keterampilan berbicara, kecakapan berbicara. Ya, kecakapan berbicara, konsep ilmu pragmatik tidak dikuasai, itu tidak bisa. Ya.
Oke, ini referensi yang Ibu gunakan dalam materi ini. Silahkan kalian membaca lebih lanjut lagi untuk memperdalam ilmu tentang hakikat dan fungsi bahasa secara umum. Ini secara umum ya. Kalau kemarin kan fungsi bahasa Indonesia yang Ibu jelaskan, ini secara umum hakikat dan fungsi bahasa. Ya, silahkan dilengkapi lagi melalui sumber-sumber ini. Ya, ada Principle of Language Learning and Teaching dari Douglas Brown, itu ada yang sudah terjemahan berbahasa Indonesia. Yang Principle of Pragmatic dari Leeds juga ada. Ya. Nah, kalau ini artikelnya Leeds ini ya tentang bagaimana kesantunan-kesantunan berbahasa. Nah, ini yang lebih umum, bukunya Pak Kuncana Rahardi ini, ya, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, itu lengkap di sana. Silahkan kalian membacanya di perpustakaan ada, perpustakaan daerah ada, di perpustakaan universitas ada. Ya, lebih bagus lagi, ya, akan sangat lebih baik ketika kalian memiliki buku itu. Ya, sekian materi untuk hakikat dan fungsi bahasa menurut para ahli bahasa ya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas responnya. Sehat-sehat selalu ya, sampai bertemu di materi selanjutnya. Kita akan mendiskusikan tentang penyusunan kata, kalimat, dan paragraf dalam bahasa Indonesia. Kita akan mendiskusikannya. Sampai bertemu di materi itu. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.